Halo semuanya, kali ini saya akan membawa kalian ke Vietnam tahun 2021 karena saya mau ceritain film yang berjudul Bojia atau Dead I'm Sorry. Sebuah film dari Vietnam yang menceritakan tentang kisah sebuah keluarga problematik. Tapi saya ingatkan ini adalah film keluarga tapi endingnya menyayat hati buat saya. Semoga bisa diambil pelajarannya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kota bernama Saigon, Vietnam, sebuah kota metropolitan seperti Jakarta. Namun bukan kehidupan kotanya yang akan disorot di film ini, melainkan kehidupan di dalam gang-gang sempit yang diisi oleh keluarga yang berasal dari kelas pekerja. Film ini dimulai dari seorang anak yang bernama Tun. Kemudian ada seorang pemuda bernama Bin Loy, seorang agen properti. Bin Loy punya ibu, namanya Hai Giao. Banyak yang gak suka dengannya di gang ini. Selanjutnya ada pria bernama Tupu. Dia juga tinggal di gang ini sambil menjual makanan bersama istrinya yang bernama Tin An. Mereka semua adalah keluarga dari seorang pria bernama Basang. Di hari itu, Basang mendatangi penjahit langganannya bernama Chamle. Basang disambut dengan hangat karena memang Chamle suka dengan Basang. Bahkan dia dikasih sarapan oleh Chamle, namun belum juga sempat dimakan. Ternyata Tun main bola lagi sampai dikejar oleh bapaknya. Chamle pun kemudian melumpuhkan pria ini karena dia suka KDRT dengan anaknya. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Woan tengah menyulap rumahnya menjadi kolam renang. Woan adalah seorang konten kreator YouTube yang senang melakukan hal-hal yang gila berdasarkan tantangan dari subscribernya. Namun kegilaannya itu membuat Basang, ayahnya, menjadi gak tahan dengan kelakuannya itu. Di rumah ini, Basang tinggal bertiga bersama dengan dua anaknya, Woan dan Butot. Di pagi itu, Basang meminta Woan untuk menjaga sikap karena mereka tinggal di gang. Apalagi tempat mereka tinggal adalah daerah yang rawan banjir. Orang-orang jadi membenci Woan karena kejadian kemarin. Namun untuk menghibur ayahnya, Woan memberikan hadiah baju kemeja untuk Basang. Namun ketika melihat harganya yang hampir 2 juta, Basang pun marah. Karena jika dia memberikannya pada Chamle, uang 2 juta itu bisa dapat 2 lusin pakaian. Basang memang tipikal orang tua pada umumnya. Ketika Woan meminta sampo baru saja misalnya, bukannya membelikannya yang baru, Basang malah mengisikan botolnya dengan air biar bisa dipakai sekali lagi. Selesai mandi, Woan pun kaget ketika melihat Basang tengah mencuci sepatu Gucci mahal yang dia beli seharga 15 juta. Nggak hanya itu, Basang ternyata juga menyuruh Chamle memperbaiki celana branded punya Woan karena punya robek sana sini. Tentu aja melihat hal tersebut, Woan jadi hampir gila karena celana yang dia beli juga mahal harganya. Malam harinya, Hai Giao mengadakan pesta keluarga di depan rumahnya sampai-sampai menutup jalan. Pantas aja warga sekitar banyak yang gak suka padanya. Pesta itu dibuat karena Bin Loy, anaknya, mendapatkan promosi di tempat kerja menjadi manajer penjualan. Ketika itu orang-orang bertanya tentang penghasilannya Woan sebagai YouTuber, termasuk bibinya yang penasaran. Namun Woan gak mau mengatakannya. Keluarganya pun kemudian mulai membanding-bandingkan Woan dengan Bin Loy yang punya karir yang bagus dan gaji yang besar. Sedangkan Woan hanyalah konten kreator. Karena gak tahan dengan nyinyiran keluarganya, Woan pun memilih pulang ke rumah. Hai Giao lalu menyalahkan Basang karena gak bisa mendidik anaknya. Namun Basang bodoh amat dengan omongan tersebut. Lagi asik nyanyi, tiba-tiba Kui pun datang sambil mabuk. Kui adalah adik bungsu dari keluarga Basang, Hai Giao dan juga Tupu. Kui marah karena gak diundang oleh Hai Giao kakaknya. Kui memecahkan semua barang yang ada di atas meja karena merasa dia gak dianggap sebagai adik. Kui memang sering buat onar, makanya Hai Giao gak mengundangnya malam ini. Keributan pun gak terhindarkan karena masing-masing anggota keluarga saling mengejek. Tin An pun sampai gak bisa mengontrol mulutnya untuk menghina adik iparnya itu. Kui marah hingga memukul Tin An. Sampai akhirnya Kui yang mabuk gak sengaja memukul Basang dengan botol, hingga Basang pun pingsan. Besok siang setelah menjemput Butot dari sekolah, Basang makan di tempatnya Tupu. Tin An menyalahkan Basang karena dia mengundang Kui tadi malam.
Tin An yang gak bisa jaga mulutnya juga menghina suaminya sendiri karena gak membelanya setelah dia dipukul oleh Kui. Tin An juga belak-belakan mengatakan pada Basang, jika Basang gak menjaga dirinya, anaknya bisa di mana-mana. Tin An pun bertanya apakah Butot adalah anak haramnya Basang. Karena semenjak cerai dengan istrinya, Basang gak menikah lagi tapi tiba-tiba malah membawa anak bayi ke rumahnya. Ternyata udah jadi rahasia umum di gang ini kalau Butot adalah anak haramnya Basang. Tentu aja Basang gak percaya dengan yang dia dengar. Sedangkan Butot masih berdiri di sana dan bisa mendengarkan. Hai Giau yang baru datang pun juga menimpali hal yang sama dan membuat Basang kesal banget. Padahal Butot adalah anak bayi yang dibuang oleh orang tuanya di pagoda dan Basang memilih untuk merawatnya. Basang bekerja untuk kakaknya dan di hari itu dia mendapatkan gaji. Namun Hai Giau memotong gajinya karena hutang renovasi rumah yang masih harus Basang bayar. Malahan Hai Giau menyuruh Basang menjual rumahnya saja supaya hutangnya lunas lalu pindah ke rumah yang lebih kecil. Sesampainya di rumah, Butot pun menyampaikan pada Woan pembicaraan hutang yang disinggung oleh bibi mereka. Gak terima dengan itu, Woan pun pergi ke rumah bibinya dan melunasi semua hutang ayahnya. Setelahnya dia pun menyuruh Basang untuk berhenti bekerja pada Hai Giau karena Woan bisa membiayai hidup mereka. Di tengah malam, Kui mendatangi rumah mereka dengan membawa sekelompok preman. Kui ternyata punya hutang 40 juta dan gak bisa membayar sehingga dia meminta bantuan Basang. Tentu aja Woan gak mau tahu, bahkan dia mau menelpon polisi. Karena keluarganya Kui gak mau membantunya, preman ini pun menghajar Kui bahkan mau memotong jarinya Kui di depan matanya Basang. Melihat hal itu, Basang pun membayarkan hutang adiknya dengan uang tabungannya 10 juta dan berjanji akan membayar sisanya di akhir bulan. Woan pun marah pada Basang, kenapa membantu Kui? Padahal Kui hanya mementingkan dirinya sendiri. Kesalnya Woan pun sampai ke ubun-ubun karena Basang membela keluarganya sampai segitunya. Ba trả nợ mới là chuyện lớn đó. Ba trả nợ rồi ông có thay đổi không? Con người nhà mình không mà. Bây giờ mấy chục triệu coi như mày nhịn chút xíu đi. Bà hết thuốc chữa rồi. Setelahnya, Basang pun bekerja keras setiap harinya, mengantarkan barang dengan motor lamanya supaya dia bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya Kui. Sementara itu, Bin Loy menawarkan sebuah apartemen mewah untuk Woan. Bin Loy yakin gak akan selamanya Woan punya penghasilan dari YouTube. Jadi dia pun memaksa Woan mengambilnya karena apartemen ini dijual murah banget karena pemilik lamanya butuh uang. Ketika makan malam, Woan mengajak ayahnya untuk pindah ke apartemen mewah itu, namun Basang gak mau. Mereka berdua pun kemudian membahas kelebihan dan kekurangan kalau mereka tinggal di apartemen. Woan menawarkan jika mereka menjual rumah ini, uangnya bisa mereka pakai untuk bayar hutang dan memulai bisnis yang baru. Namun Basang gak mau tinggal di apartemen karena takut kebakaran atau dia yang harus menaiki tangga karena liftnya yang rusak. Namun mereka tetap akan pindah karena ternyata Woan udah bayar uang mukanya. Singkatnya mereka pun pindah ke apartemen yang baru. Nuansa estetik non-modern yang diatur oleh Woan rusak seketika karena Basang membawa barang-barang lamanya dari rumah seperti lemari tua dan panci. Woan pun mengalah dari ayahnya, namun satu permintaan Woan yaitu dia nggak mau Basang mengundang keluarganya ke sana. Namun semuanya telat. Ternyata mereka udah ada di lobi bawah. Niatnya meninggalkan lingkungan lamanya supaya hidup lebih tenang, tapi malah lingkungan lamanya yang datang sendiri. Ketika itu Tin An pun menyampaikan rasa bangganya karena Woan menghasilkan banyak uang. Tapi ujung-ujungnya dia meminjam uang pada Woan untuk pelebaran usahanya karena tupu pamannya Woan gak bisa diharapkan. Woan pun kemudian memilih untuk kembali ke kamarnya. Ketika itu dia kaget karena Kui ada di kamarnya. Kui mengatakan kalau Basang yang menyuruhnya melihat-lihat rumah. Kui pun tersinggung dengan sikap gak hormat Woan pada pamannya. Kui kemudian kesal dan marah-marah hingga dia pun pergi meninggalkan apartemen. Setelahnya Woan pun keluar dan mengatakan kalau Kui mengambil uang 30 juta di kamarnya. Dia gak mungkin lupa karena uang itu adalah uang endorse yang baru aja dia dapatkan. Tapi paman dan bibinya malah menyalahkan Woan karena mentang-mentang baru punya uang. Sekarang Woan seenaknya menuduh mereka. Basang lagi-lagi disuruh mengajari Woan tata krama. Awalnya Woan mencoba sabar, tapi ketika Tin An mengatakan sikap Woan seperti ini dikarenakan gak punya seorang ibu, dia pun marah banget. Rồi mày nói mày mất tiền mày dằn mặt tụi tao hả? Ông ở trên đầu thiên hạ nên anh nói kiểu thế thôi. Cái tao nói có gì không đúng. Thế đây rõ có phải là cái loại mà không? Con mẹ hay sao?
Ê, Ai, bác nữ thuộc cái gì? Rồi nó đói nó xin ăn, rồi bác cũng không cho nó. Rồi gia đình của bác ăn no nê. Rồi xong rồi mới chừa ra 2 tô, tôi cho nó đúng không? Karena Woan dianggap nggak sopan, mereka semua pun memilih untuk pergi dari apartemen itu. Setelah mereka pergi, Basang pun bertengkar dengan Woan. Woan heran juga, kenapa selama ini dia selalu salah, sedangkan keluarganya Basang selalu benar. Apalagi Woan mengajak Basang pindah supaya Basang punya kehidupan yang baru. Woan gak tahan melihat Basang dihina dan diperlakukan buruk seperti bukan keluarga. Basang pun mengatakan walaupun mereka semua punya perangainya masing-masing, mereka tetaplah keluarga. Basang bertahan dan bersabar karena itu adalah keluarganya. Menurut Woan, itu adalah omong kosong. Harusnya Basang memikirkan posisi Woan yang melihat ayahnya diperlakukan dengan buruk. Wajar aja reaksinya seperti itu. Basang malah mengatakan dia udah susah payah memberikan pendidikan pada Woan. Tapi ketika Woan berpendidikan malah memperlakukan orang tuanya seperti ini. Basang pun memilih untuk kembali ke kehidupan lamanya. Ketika membuka pintu ternyata ada Chamle yang lagi menguping di luar. Ketika Basang pergi, Chamle pun memberikan nasihat pada Woan untuk memberikan waktu buat ayahnya karena Woan baru sukses dalam 1 tahun ini, sedangkan Basang udah bertahan dengan kebiasaannya bersama keluarganya belasan tahun. Chamle menyuruh Woan meminta maaf. Memang sulit meminta maaf pada orang tua, namun ketika kau bisa mengatakannya maka itu akan sangat berarti bagi ayahmu, kata Chamle. Basang benar-benar kembali ke kehidupan lamanya bersama Butot. Dia bekerja seperti biasa, hidup di lingkungan yang selalu banjir dengan tetangganya yang sering saja berkelahi dan kencing sembarangan. Ketika kembali dari menjemput Butot, Basang lagi-lagi menerima omongan yang gak enak dari kakaknya dan adik iparnya yang membahas sikap Woan yang mereka nilai kurang ajar. Namun Basang gak menanggapinya dengan serius dan hanya tersenyum mendengarkan omongan yang gak enak dari keluarganya itu. Ketika dia kembali ke rumah, Basang kaget karena Butot lagi duduk bersama seorang wanita yang mengatakan kalau dia adalah ibunya Butot. Setelah menyuruh Butot pergi ke atas, Basang pun memarahi wanita ini karena baru datang ketika Butot udah besar. Wanita ini pun mengancam jika Basang gak memberikan Butot, maka Basang harus memberikannya uang. Jika nggak memberikan keduanya maka dia akan melakukan hal yang nekat. Basang pun kemudian menantang jika wanita ini berani melakukannya. Sementara itu di tempat lain, Woan tengah berada di sesi produksi iklan sebuah produk yang mengendorse dirinya. Di waktu itu semua kru pun heboh dan menonton video yang tengah viral. Manajer Woan yang bernama Chow pun kemudian memperlihatkan video itu pada Woan. Di video itu memperlihatkan wanita yang mendatangi rumah Basang. Wanita yang bernama Trizi mengatakan kalau dia bersama YouTuber terkenal bernama Woan pernah menjalin sebuah hubungan hingga dia hamil. Ketika itu Woan berselingkuh dan mengambil hak asuh anaknya yang bernama Butot. Trizi juga mengatakan kalau Woan gak mengakui Butot sebagai anaknya dan menyuruh Butot memanggil dirinya dengan sebutan abang. Karena video itu dia pun terancam dikeluarkan dari proyek iklan. Woan mengatakan memang benar Trizi adalah mantannya, tapi rumor yang dia sebar adalah fitnah. Woan bahkan berani membayar denda 2 kali lipat jika apa yang dikatakan Trizi adalah benar. Selagi break syuting, Woan menelpon Basang dan bertanya kenapa Trizi mengatakan Butot sebagai anaknya. Basang pun membenarkan hal itu bahwa Butot adalah anaknya Woan. Mendengarkan hal itu tentunya Woan kaget karena yang dia tahu Basang mengadopsi anak yang dia dapat di pagoda karena dibuang orang tuanya. Woan pun menangis karena fakta itu. Di hari yang lain, Woan bertemu dengan Trizi. Dia menceritakan ketika itu dia berniat mengantarkan bayi mereka kepada Woan, tapi karena Woan gak ada, jadinya Trizi memberikannya pada Basang. Trizi gak tahu kalau Basang menyembunyikan fakta itu dari Woan. Saat ini Trizi lagi meniti karir di dunia entertainment, jadi dia butuh skandal untuk menaikkan namanya. Apalagi saat ini Woan adalah YouTuber yang sukses. Karena Trizi menghancurkan hidupnya, Woan pun kesal hingga dia gak sadar Trizi sengaja membuatnya marah karena dia merekam itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia adalah wanita yang tersakiti. Kabar itu pun viral lagi di media sosial. Bahkan Trizi udah sering hadir dalam acara podcast. Ketika di rumah, Woan bersih tegang dengan Basang karena dia nggak terima Basang menyembunyikan fakta itu dari Woan. Apalagi 6 tahun belakangan ini Woan menganggap Butot sebagai adiknya. Di puncak karirnya, dia malah dirugikan dengan rahasia Basang. Woan menganggap Basang nggak memikirkan perasaan Butot. Karena saat ini dia harus memanggil abangnya sebagai ayah dan ayahnya sebagai kakek. Basang pun balik marah. Dia memang gak memikirkan konsekuensi jangka panjang.
Tapi apa yang dia lakukan semuanya demi Woan. Ternyata dulu Woan pernah menyayat tangannya karena dicampakkan oleh Trizi. Bekas lukanya dia tutupi dengan tato. Tôi biết chắc chắn là lúc mà ba giấu tôi á, ba nghĩ ba hy sinh cho tôi hả? Rồi ba có nghĩ cảm giác của con bụ tọt á? Tao xin lỗi mày. Cái lúc tao làm những cái chuyện đó tao không có nghĩ tới những chuyện mày đang nói. Mày nghĩ tới những gì mày đã làm đi. Mày tự tử mà vết dao nó còn trên tay nè. Mày giỏi mày đừng có lấy hình xăm mày che lỡ. Khi tao nói mày sẽ làm gì với nó khi mày học lớp 12. Setelah bertengkar hebat dengan ayahnya, Woan pun pulang ke apartemennya. Basang pun meminta maaf pada Butot dan mengatakan padanya mulai saat ini Butot harus terbiasa memanggilnya sebagai kakek. Kabar buruk pun harus Chow sampaikan pada Woan. Sesuai janji Woan, dia harus membayar denda 2 kali lipat pada brand yang mengendorse-nya kemarin. Suatu siang, Woan pergi menemui Bin Loy. Dia meminta Bin Loy menjualkan apartemennya dengan cepat. Setelahnya, dia berpapasan dengan Basang, namun mereka berdua nggak saling tegur. Suatu malam, Basang melihat rumahnya. Dia pun berpikir apakah rumah ini harus dia jual untuk menutupi hutangnya. Basang pun menemui kakaknya dan bertanya berapa harga yang ingin kakaknya berikan untuk membeli rumahnya. Di hari yang lain, Basang mengabari Chamle bahwa dia menjual rumahnya dan akan pindah ke rumah apartemen yang gak jauh dari gang ini. Di saat yang sama, Woan pun datang bersama Chow. Ternyata dari hasil penjualan rumah, Basang berikan pada Chow supaya Chow bisa membayar hutangnya Woan. Woan gak terima karena dia baru aja menjual apartemennya juga untuk membayar hutangnya sendiri dan juga hutangnya Basang. Woan kemudian memberikan uangnya kepada Basang supaya dia bisa melunasi hutangnya Kui yang dia tanggung. Woan berterima kasih karena Basang merawatnya dari kecil dan ini adalah balas budi yang bisa dia berikan. Namun Basang menolak. Dia mengatakan dia udah tua. Basang menyuruh Woan mengambil kembali uangnya untuk masa depannya karena Basang tahu gak mungkin selamanya Woan menjadi YouTuber. Chamle kemudian menyuruh Woan pergi dengan membawa uangnya karena ayah dan anak ini gak berhenti bertengkar. Setelahnya, Chamle memberikan masukan pada Basang. Woan ada benarnya juga, sudah seharusnya Basang berhenti hidup untuk orang lain. Karena nggak mau membahas lagi hal itu, Basang pun memilih untuk pergi. Namun ketika keluar dari rumah Chamle, dia pun jatuh pingsan. Singkatnya, Basang pun dirawat di rumah sakit. Menurut dokter, Basang menderita gagal ginjal stadium akhir dan mulai besok Basang harus menjalani cuci darah. Basang kemudian melarang Chamle untuk membocorkan hal ini pada siapapun termasuk kepada Woan. Tapi nyatanya Chamle malah mengatakannya pada Woan. Basang pun dimarahi oleh Woan karena mencoba merahasiakan penyakitnya itu. Chamle juga mengatakan kalau sebenarnya Basang udah telat untuk cuci darah karena satu-satunya solusi adalah transplantasi ginjal. Woan pun bersedia memberikan ginjalnya, namun tentu aja Basang menolak. Ayah mana yang mau menerima ginjal anaknya? Selain itu, Woan ternyata menggunakan alat pacu jantung. Melakukan operasi besar akan berisiko baginya. Apalagi dia berpikir setiap manusia pasti akan mati dan mungkin ini adalah waktunya untuk berkumpul bersama orang tuanya lagi. Basang menyuruh Woan untuk fokus mengurus Butot. Karena operasi transplantasi sangat mahal dan juga kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Mereka bahkan gak tahu apakah ginjal itu akan bertahan lama di tubuhnya Basang. Keesokan harinya, Woan memohon pada Hai Giao, bibinya. Woan memohon supaya Bin Loy bisa mendonasikan ginjal untuk Basang. Tentu aja Hai Giao gak mau. Karena iba dengan saudaranya sendiri, Hai Giao pun bersedia membantu dengan membayarkan operasi transplantasinya saja. Tapi tidak untuk ginjalnya Bin Loy. Tupu yang mendengarkan itu berencana untuk mendonorkan ginjalnya. Namun Tin An malah menghinanya. Dengan 2 ginjal aja hidup mereka udah susah, apalagi Tupu cuma punya 1 ginjal. Akhirnya orang yang akan mendonorkan ginjalnya adalah Kui. Kebetulan dari hasil pemeriksaan dokter, ginjalnya cocok dengan Basang. Di saat yang sama, Kui pun ditelepon oleh preman penagih hutangnya. Hal itu membuat Woan curiga kalau Kui membantu Basang karena ada maunya. Woan pun memberikan pamannya itu uang. Woan gak mau dia ada hutang budi dengan pamannya ini. Di rumah barunya, Basang memuji-muji Kui. Paman yang sering Woan bentak-bentak sekarang malah ingin menyelamatkan saudaranya. Itulah gunanya keluarga, kata Basang. Sebelum Woan pergi, Basang pun meminta bantuan pada Woan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu menjadi seorang ayah. Woan pun kemudian berusaha melakukan apa yang Basang minta. Basang memang ingin Butot mulai memanggil Woan sebagai ayahnya. Ketika Basang menelpon Kui, dia berterima kasih pada Kui karena udah mau mendonorkan ginjalnya. Kui melakukan itu karena dia nggak punya uang. Tapi
dia punya 2 ginjal dan Basang bisa memiliki 1 ginjalnya. Selain itu, di antara keluarga mereka, hanya Basang yang menganggap Kui sebagai manusia. Karena itulah Kui nggak ragu membantu abangnya itu. Setelahnya, Basang berbicara pada Chamle. Dia pun berterima kasih atas perhatian Chamle padanya selama ini. Basang mengatakan dia mencintai Chamle dan Basang yakin Chamle mengetahui hal itu. Satu-satunya alasan kenapa Basang nggak menikahi Chamle itu dikarenakan keluarganya yang berantakan. Jadi Basang nggak mau Chamle menderita karena hidup dengannya dan harus menghadapi kakak adiknya yang kasar banget. Namun nggak disangka Chamle pun jadi kesal. Sao không biết tôi bước vô gia đình ông tôi khổ. Ngược lại là tôi vô tôi bẻ cổ mấy người đó. Đừng có chọc cái máu điên của tôi. Cho nên tôi chưa nói, chưa xin lỗi tôi mà là vợ của ông đi. Tức mà. Untuk menghibur Chamle, Basang pun pergi ke balkon dan berteriak kalau dia dan Chamle saat ini menjadi sepasang kekasih. Basang melakukan itu untuk jaga-jaga, siapa tahu hari ini adalah hari terakhirnya bertemu dengan Chamle. Di tempat yang berbeda, Kui ternyata diikuti oleh preman, kemudian dia pun ditikam dari belakang. Kui pun jatuh ke sungai bersama motornya dan tewas di sana. Setelah pemakaman Kui, mereka semua pun berkumpul di rumahnya Hai Giao. Di tengah-tengah duka cita, Woan malah membuka omongan tentang Basang yang harus melakukan operasi dan Woan dengan yakin bisa menggantikan Kui. Giờ túm lại tao không lấy thận mày, rùi bu hụt sòi. Cho phẫu thuật thành công á, thì nghĩ tao sống được bao lâu nữa? Và tương lai tao không còn, lấy tương lai một thằng già đổi tương lai 2 đứa nhỏ. Tại sao nó cho thận cho mày? Thí dụ thằng cho thận là thằng Bình lợi, nó cho chị nhà không? Pertengkaran dan perdebatan kembali terjadi. Basang tetap bersikeras, gak mau menerima donor kalau itu dari Woan anaknya sendiri. Woan juga marah, karena Basang menjadi pria yang egois, yang ingin berkorban untuk orang lain, tapi gak mau menerima pengorbanan orang lain. Yang ingin mencintai keluarganya, tapi gak mau dicintai oleh keluarganya. Má, tao thương mày mà. Trời ơi. Tôi cũng thương ba. Chỉ có ba thương tôi không thương ba. Ketika kembali ke rumah, Basang menitip pesan pada Butot untuk menjaga ayahnya dan berusaha mencintai Woan, bukan sebagai saudara, tapi sebagai ayah. Basang pun menyuruh Butot untuk tidur dengan ayahnya mulai malam ini. Keesokan paginya, Woan mencari ayahnya yang ternyata udah pergi dari rumah. Keluarganya pun panik karena Basang gak tahu pergi kemana. Di tempat lain, Basang ternyata udah naik bis dan gak tahu tujuannya kemana. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah pagoda atau tempat ibadah di sebuah desa terpencil untuk tinggal di sana hingga dia berencana mempersiapkan kematiannya sendirian. Basang udah memesan peti mati dan juga pergi ke studio foto untuk fotonya di altar kematian. Sementara itu, Woan setiap hari selalu mencari keberadaan ayahnya dimanapun. Dia juga belajar mengurus Butot mulai saat itu. Suatu hari, Woan memulai streamingnya untuk menceritakan skandal yang menimpa dirinya beberapa hari terakhir. Namun ketika dia keluar, Butot malah mengambil alih siaran supaya orang-orang mencari keberadaan kakeknya. Thì con vẽ hình ông nội tới con tìm. Dễ vậy, ai biết ông nội là ai mà tìm? Tại vì con lục hết cái nhà này rồi mà con không thấy một bức hình của ông nội nữa. Woan pun melihat album keluarganya. Memang benar, gak ada satupun foto ayahnya atau foto dirinya berdua bersama ayahnya. Setelahnya, Woan memulai kembali streamingnya. Dia memperkenalkan Butot sebagai anak kandungnya yang ayahnya sembunyikan darinya selama 6 tahun. Woan kemudian mulai membahas lebih banyak tentang Basang. Kalau biasanya subscribernya yang memberikannya tantangan, kali ini Woan yang memberikan tantangan. Dia mengajak para penontonnya untuk mengingat kapan terakhir kali mereka berfoto berdua bersama ayah mereka masing-masing. Woan mengatakan dia bukan gak bisa mengingatnya. Masalahnya, dia gak pernah melakukan itu bersama ayahnya. Woan sadar kalau dia dibenci karena menjadi orang yang gak bertanggung jawab. Tại mấy người chửi tôi á, mấy người chửi tôi là thằng cha không có trách nhiệm. Hôm nay tôi thách các bạn làm một cái nè. Tôi không có một tấm hình nào với ba tôi luôn. Ba tôi bệnh mà bây giờ ông trốn ở đâu tôi còn không biết mà. Untuk itu, di siaran langsungnya, dia berharap Basang menonton. Woan meminta maaf pada ayahnya. Woan mengingatkan dia memang ayah biologisnya Butot, tapi Basang udah jadi ayah baginya sejak 6 tahun terakhir. Woan ingin belajar banyak dari Basang, gimana caranya jadi ayah yang baik untuk Butot. Gak disangka Basang ternyata menonton siaran langsung Woan dan mendengarkan semuanya. Karena hal tersebut, dia pun berencana untuk pulang secepatnya. Singkat cerita, semua keluarga pun berkumpul di rumah sakit.
Akhirnya, Basang setuju untuk menerima donor ginjal dari Woan dan di hari itu mereka menjalankan operasi transplantasi. Di ruang operasi, semua prosedur dilakukan. Basang akan menerima 1 ginjal dari Woan. Bagi Woan ini nggak seberapa dibandingkan apa yang dilakukan ayahnya untuknya selama dia hidup. Berhari-hari kemudian, mereka pun pulang kembali ke rumah. Pagi itu Butot membangunkan Woan karena mereka telat pergi ke sekolah. Tao biết kể chứ, mà tao cố tình không kêu nó rồi mày làm gì tao? Woan pun berterima kasih pada ayahnya karena udah menyadarkannya tentang banyak hal. Butot pun datang menyadarkan Woan dari lamunannya. Ternyata nggak ada Basang di rumah itu. Basang meninggal setelah menjalankan operasi dan adegan yang kita lihat tadi adalah Woan yang berbicara di depan altar ayahnya. Film pun selesai. Tidak ada manusia yang sempurna dan orang tua juga manusia. Mereka terkadang melakukan kesalahan, membuat kita marah dan kecewa pada mereka. Tapi percayalah, kesalahan mereka gak akan pernah melebihi kesalahan kita pada mereka. Kadang mereka gak menunjukkan kemarahan karena besarnya cinta mereka pada kita. Jika marah, ingatlah kasih sayang yang pernah mereka berikan padamu. Jangan menuruti emosi sesaatmu hingga kemudian menyesal karena belum sempat meminta maaf. Teruslah nikmati momen-momen bersama sebisanya. Karena kita punya banyak waktu, sedangkan orang tua kita tidak. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.